Terima kasih masih bersama YPB Movie. Untuk mengisi waktu luang, YPB kini akan membahas Dragon Ball yang cukup seru, yaitu Dragon Ball Daily Friends. Menceritakan pertarungan sengit antara G-Factor melawan musuh yang sangat kuat. Cerita ini mengadaptasi setelah berakhirnya Dragon Ball GT. Setelah pertarungan melawan para naga jahat, Goku pergi di bawah Shenlong dan dibebaskan dari tugasnya untuk melindungi bumi. Dengan ketidakhadiran Goku, semuanya terserah pada Gohan dan G-Factor untuk terus menjaga perdamaian ini. Nggak terasa, 8 tahun telah berlalu, semuanya berjalan damai tanpa ada gangguan sampai sekarang. U pun telah tumbuh dewasa sebagai penerus Goku. Tapi tanpa G-Factor sadari, kelompok misterius mendekat ke bumi. Mungkinkah ini akan menjadi akhir dari era kedamaian? Saatnya kita mencari tempe. Di bumi, cerita dimulai setelah 8 tahun Goku meninggalkan seluruh kehidupan ini. Saat ini, Gohan tengah menghadang sebuah kelompok misterius dan meminta mereka untuk segera meninggalkan bumi. Tapi, ketua kelompok itu mengatakan kalau tujuan mereka sebenarnya bukanlah hal yang penting. Mereka cuma ingin mendapatkan perhatian Gohan karena kekuatan besar yang Gohan miliki. Tapi Gohan mengingatkan sekali lagi bahwa sekarang adalah waktunya yang tepat agar kelompok berjubah itu mengurungkan niatnya. Selain itu, Gohan masih penasaran siapa mereka dan apa tujuan sebenarnya kelompok itu, karena nggak mungkin kalau cuma mengincarnya saja. Tapi pria itu tidak mau mengatakan siapa mereka. Sebaliknya, dia memberitahu bahwa bukan permusuhan yang membawa mereka ke planet bumi. Up yang berada di situ juga sontak kesal dengan pembicaraan mereka yang berbelit-belit. Dia menyadari kalau pria itu nggak mungkin cuma sekedar bermain-main saja di planet ini. Pasti ada tujuan jahat di belakangnya. Pria itu memuji Up yang sangat cerdas dalam menganalisa situasi. Jadi karena dia tidak punya banyak waktu, dia akan segera memberitahukan intinya pada mereka semua. Pria itu bilang kalau planet bumi sekarang berada dalam bahaya karena mereka telah membangkitkan makhluk yang sangat jahat. Awalnya, mereka berpikir jika makhluk itu dapat berguna untuk beberapa tujuan mereka. Tapi ternyata mereka telah membuat sebuah kesalahan besar yang tidak dapat diperhitungkan. Makhluk tersebut dijelaskan ternyata adalah monster yang tidak dapat dikendalikan dan memiliki kekuatan yang jauh di luar jangkauan pria itu. Gohan sontak penasaran kenapa kelompok misterius itu sampai membangunkan makhluk yang sangat jahat. Pria itu menegaskan kalau itu bukanlah urusan Gohan. Tapi ketahuilah bahwa kedatangan kelompok misterius ke sini adalah untuk meminta bantuan dari para kesatria bumi yang dianggap sebagai nomor 1 di seluruh alam semesta. Dan mungkin satu-satunya yang mampu menghentikan ancaman ini adalah Son Goku yang terkenal di kalangan kelompok misterius. Vegeta yang ternyata berada di situ juga memberitahu kalau Goku sudah tidak ada di dunia ini. Mereka pasti kecewa dengan fakta ini. Pria itu penasaran apa yang Vegeta maksud. Vegeta tegaskan kalau Goku yang mereka cari tidak akan pernah kembali lagi untuk selamanya. Pria tersebut menyangka kalau Goku mungkin sudah mati, jadi itulah alasan yang ingin Vegeta katakan. Namun, Vegeta menegaskan kalau Goku sama sekali belum mati. Goku telah diberhentikan dari dunia ini, bahkan mereka Z-Factor tidak tahu di mana Goku berada. Pria itu mengingatkan jika mereka tidak mengetahui cara membawa Goku kembali, maka ini akan menjadi akhir dari planet bumi, bahkan semesta. Mendengar itu, Vegeta sontak menjadi kesal. Vegeta katakan kalau pria itu mencari kesatria kuat, mereka sama sekali tidak membutuhkan Goku. Karena Vegeta sudah di sini sebagai kesatria terkuat selanjutnya. Dia nggak mau posisinya berada di bawah Goku. Pan yang sekarang sudah besar, penasaran kenapa para pria misterius itu mengenal kakeknya. Bahkan, mereka belum pernah bertemu dengan para pria misterius ketika mereka sedang mencari bola naga yang tersebar di banyak galaksi. Sementara, Trunks menjadikan ini sebagai peluang besar untuk menunjukkan seberapa besar peningkatan mereka selama ini. Dia percaya bahkan mereka nggak perlu menggunakan Super Saiyan cuma untuk membereskan masalah ini. Trunks membalas, jika perlu, mereka bisa menggunakan Fusion yang bakal mengguncang langit serta galaksi ini. Semuanya sadar ancaman baru telah menimpa mereka dan sepertinya Goku tidak akan kembali dalam waktu dekat ini. Artinya tanggung jawab untuk menjaga perdamaian ada di tangan mereka semua. Vegeta sendiri nggak tahu seberapa kuat makhluk itu. Tapi Vegeta telah mencapai Super Saiyan 4 yang sama seperti Goku berkat gelombang berit milik Bulma. Dan juga pelatihan mental yang dia lakukan pada kakek tua Kaioshin akan membantunya mengendalikan perubahan SSJ 4 dengan sangat mudah. Namun, yang Vegeta khawatirkan bagaimana jika SSJ 4 tidak cukup untuk mengalahkan makhluk itu.
Dia memiliki firasat buruk tentang hal ini. Sementara Up juga cemas dengan masalah ini, ditambah Goku nggak ada bersama mereka. Jadi Up akan berusaha semampunya demi membantu G-Factor menjaga ketertiban dan perdamaian. Selama 8 tahun ini, Up terus berlatih dengan giat tanpa henti demi meningkatkan semua tekniknya hingga maksimal. Up sangat tidak sabar ingin segera menguji batas kemampuannya sekarang. Pan juga mengingat di masa lalu dia selalu menjadi beban bagi orang lain, tapi kali ini dia bertekad nggak akan terjadi lagi. Dia siap bertarung dan akan menunjukkan pada semua orang bahwa Pan juga bisa melindungi bumi. Sedangkan Bula yang gak hobi bertarung mengatakan keinginannya untuk pergi berbelanja. Kembali pada pria misterius, dia penasaran apakah kekuatan Vegeta selevel dengan kekuatan Goku. Dia melihat Vegeta sangat begitu percaya diri. Jadi, dia bertanya apakah Vegeta bisa mengalahkan makhluk itu. Di sini, Vegeta sontak tergelitik mendengar itu. Dia menegaskan kalau tingkat kekuatannya sekarang sangat jauh melampaui kekuatan Goku. Saat menyebut Kakarot, pria itu penasaran kenapa Vegeta selalu menyebut Goku dengan Kakarot. Yang segera Vegeta jelaskan kalau Kakarot merupakan nama asli Goku, tapi dia tidak menggunakannya pada penduduk bumi. Mendengarnya membuat pria itu akhirnya mengerti. Jadi kelompok mereka setuju untuk bekerja sama dengan G-Factor dan mereka harus segera bergegas pergi. Karena dua orang dari kelompok misterius sedang menghadapi monster itu sekarang. Mereka mungkin gak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Gohan mengatakan pada masalah ini semakin banyak orang membantu, maka akan semakin mudah dalam mengalahkan makhluk tersebut. Tapi tiba-tiba Gohan merasakan ada aura ki luar biasa jahat yang sangat besar. Semuanya juga terkejut merasakan hal itu. Jadi pria itu mengajak mereka untuk segera pergi sekarang sebelum terlambat. Di tempat makhluk jahat sendiri, dia telah berhasil mengalahkan dua prajurit misterius. Dan saat keduanya nggak berdaya, makhluk itu segera membunuh mereka. Dan ternyata makhluk yang disebut-sebut sebagai monster nggak lain adalah orang yang pasti kita kenal, yaitu Broly. Saat ini, dia mengamuk menggunakan Super Saiyan legendaris. Beberapa menit kemudian, Vegeta telah sampai di sana dan segera merubah tubuhnya ke dalam bentuk Super Saiyan gondrong. Dia melarang semuanya untuk mengganggu pertarungannya. Vegeta ingin melawan Broly 1 versus 1. Kemudian, Vegeta segera gas pergi meninggalkan mereka. Pria misterius meminta semuanya untuk tidak mengikutinya. Dia akan memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara Piccolo yang memanggil nama Gohan. Piccolo yang berada di alam baka mengetahui rencana busuk dari kelompok misterius. Jadi dia minta semuanya untuk menghentikan para pria berjubah itu sebelum mereka melanjutkan rencananya. Piccolo telah memperhatikan ini cukup lama dan tahu kalau kelompok misterius itu adalah penjahat sebenarnya. Jadi semuanya harus bekerja sama mengalahkan para penjahat itu. Gohan penasaran bagaimana Piccolo bisa mengetahui semua ini. Piccolo menjelaskan dia sudah bertemu seseorang di alam baka yang telah memberitahu semuanya. Di sini Gohan masih ragu apakah yang Piccolo katakan adalah benar. Piccolo sontak menjadi kesal. Gohan selalu meragukan apa yang dia katakan. Sekarang, dia nggak punya banyak waktu, terserah kembali pada G-Factor apakah mau mendengarnya atau tidak. Yang jelas, kelompok misterius adalah penjahat sebenarnya yang nggak boleh mereka bantu, melainkan harus dilawan sebelum semuanya terlambat. Gohan akhirnya mengerti dan akan menghentikan kelompok misterius sebelum rencana mereka sukses dijalankan. Piccolo senang mendengar itu. Dia selalu bisa mengandalkan Gohan dalam setiap situasi. Jadi Piccolo mengucapkan perpisahannya. Dia memiliki urusan penting yang harus dia urus sekarang. Pria misterius yang mendengar pembicaraan mereka sungguh kagum Piccolo bisa tahu siapa mereka sebenarnya. Gohan sontak sangat marah karena mereka sudah ditipu. Dia memaksa mereka untuk mengatakan siapa dan apa tujuan mereka sebenarnya. Tapi lagi, pria itu nggak ingin membuang waktunya bermain dengan para serangga seperti G-Factor. Dia minta para anak buahnya bertarung melawan G-Factor di tempat yang jauh dari sini. Tiba-tiba, pria itu menggunakan sebuah kemampuan yang membuat semua G-Factor dipindahkan ke tempat lain. Sementara Gohan tidak dia pindahin karena mengincar kekuatannya. Pria itu segera menyerang Gohan dan mengajaknya ke tempat lain. Gohan penasaran kemana perginya G-Factor karena cuma dia yang berada di tempat ini. Pria itu memberitahu awalnya dia sama sekali nggak ingin membunuh Gohan. Tapi setelah tahu Piccolo memata-matai mereka, maka Gohan akan dia bunuh di sini sebagai orang yang tahu informasi tentang mereka. Gohan mengakui kalau pria itu sangatlah kuat. Saat pria itu menangkapnya tadi,
Gohan merasakan energinya yang luar biasa seperti seorang Saiyan. Kemudian, pria itu mengajak Gohan untuk segera memulai pertarungan mereka. Pria itu membuka jubahnya dan nampaklah seonggok makhluk yang sepertinya dari kalangan Namex. Gohan yang sadar itu sontak terkejut melihatnya. Dia juga penasaran kenapa makhluk itu menutup matanya. Setelah mengingat sesuatu, Gohan tersadar seperti pernah melihatnya. Ya, Gohan berpikir pria itu sangat mirip dengan Slug yang dulu pernah menjadi Super Namekian merepotkan mereka. Pria itu penasaran bagaimana Gohan bisa tahu soal Slug. Gohan menceritakan Slug sudah lama mencoba menyerang bumi, tapi Z-Factor mampu mengalahkannya. Mendengar itu, pria tersebut nggak terkejut sama sekali. Sebaliknya, makhluk itu menceritakan dahulu Slug merupakan bagian dari kelompok mereka. Dan Slug adalah salah satu anggota yang paling berharga dan berbakat. Namun, begitu Slug menjadi Super Namekian, dia menjadi ambisius dalam rencana kelompok mereka. Jadi, Slug meninggalkan kelompok mereka dan membentuk pasukannya sendiri. Saat itu, Slug sudah jauh lebih kuat dibandingkan pria itu. Jadi, pria itu awalnya melacaknya dan ingin membunuhnya. Tapi, karena sekarang Slug sudah mati, maka nggak masalah lagi baginya. Dari situ, Gohan menyimpulkan pada akhirnya, baik Slug maupun pria itu tidak berbeda jauh. Gohan gak akan membiarkan makhluk itu mensukseskan rencananya. Gohan akan mengalahkannya sekarang untuk selamanya. Kemudian dengan kemarahan yang besar, Gohan segera ngeden dan berubah menjadi Super Saiyan. Gohan segera melancarkan beberapa serangan pada makhluk itu. Setelah melihat serangan Gohan, makhluk itu juga mengakui Gohan lebih kuat daripada yang dia kira. Dia harus menghemat energi pada pertarungan ini dan bertekad akan menyelesaikan pertarungan dengan sangat cepat. Gohan memuji kecepatan makhluk itu yang di atas rata-rata, jadi Gohan gak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Makhluk itu dapat memanjangkan kukunya hingga menjadi seperti sebuah pisau. Dia langsung melakukan serangan balik pada Gohan. Gohan terkena serangannya sampai pipinya tergores. Makhluk itu bilang kalau dia sekarang sudah menang karena berhasil melukainya. Gohan penasaran kenapa dengan luka seperti ini sudah menyimpulkan bahwa makhluk itu telah menang. Padahal luka ini tidak seberapa baginya. Makhluk itu memberitahu dia cuma perlu menunggu waktu saja. Yang hal ini semakin buat Gohan penasaran apa maksudnya. Jadi Gohan yang muak dengan basa-basi ini segera mencharge lagi kekuatannya. Gohan langsung bergerak cepat untuk membalas apa yang makhluk itu buat. Tapi di saat Gohan merasa unggul, makhluk itu berhasil memukulnya balik. Dia bahkan melapisi tangannya dengan haki yang menghempaskan tubuh Gohan dan lanjut menghajarnya hingga akhirnya Gohan dikalahkan. Kemudian terjadi flashback pada beberapa hari yang lalu di mana Gohan telah menyiapkan diri untuk hari besok. Ayahnya muncul dan kagum Gohan telah bekerja keras untuk studi yang Gohan jalani. Gohan sontak merasa kaget Goku akhirnya pulang setelah sekian lama tidak bertemu. Goku berdiri sambil menyapanya dengan senyuman. Di sini Gohan tidak bisa menahan rasa bahagianya dan berjalan mendekati ayahnya. Hal itu membuat Goku panik kenapa Gohan bersikap seperti itu. Jadi Goku minta Gohan untuk tenang. Goku memberitahu jika kedatangannya ke sini bersifat sementara. Dia belum mendapatkan izin untuk kembali ke dunia ini. Shenlong cuma mengizinkan Goku bertemu Gohan selama beberapa menit saja. Gohan penasaran untuk tujuan apa Goku datang sesingkat ini. Goku katakan ketidakhadirannya akan lebih lama daripada yang dia kira. Dia ingin menanyakan sesuatu yang penting pada Gohan. Dia ingin mengatakan sesuatu yang penting pada Gohan. Goku ingin Gohan melindungi keluarga mereka, teman-teman, dan bumi dari segala kemungkinan ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi, Goku ingin Gohan melakukan latihan lagi dan berusaha semampu yang Gohan bisa. Gohan mengerti dengan itu, tapi dia bingung harus memulainya dari mana. Gohan akui sudah lama dia tidak berlatih. Dia tidak bisa mencapai level seperti yang Goku lakukan. Jadi, Gohan penasaran gimana dia melindungi bumi. Goku sontak tertawa mendengar itu. Goku mengingatkan bahwa Gohan pernah menjadi manusia terkuat pada masa lalu. Jadi, Goku yakin Gohan bisa menjadi lebih kuat daripada dirinya jika Gohan mau dan gak khawatir pada latihannya kali ini. Selain itu, Goku sudah minta Kaioshin untuk melatih Gohan lagi. Jadi, Gohan akan menjalani pelatihan yang sangat istimewa. Mengerti dengan itu, Gohan akhirnya memiliki api besar lagi seperti yang ayahnya katakan. Gohan juga merasa berhutang budi pada Goku setelah semuanya diselamatkan sewaktu Ark Naga Jahat. Di sini, Goku menyerahkan segalanya pada Gohan untuk menjaga perdamaian.
Kemudian, Gohan bertanya kenapa Shenlong membawanya pergi bersama. Bahkan sampai saat ini, Goku tidak diizinkan pulang. Tapi, Goku segera pamit untuk pergi lagi tanpa menjelaskan sepatah kata apapun pada Gohan. Gohan memohon supaya Goku jangan pergi dulu. Dia ingin menunjukkan foto pertumbuhan Pan cucunya. Setelah mencari dan menemukan foto itu, ketika Gohan ingin menunjukkannya, Goku sudah menghilang. Kembali pada masa sekarang, Gohan nampak masih hidup dan telah mengingat bahwa Goku mempercayakan semua padanya. Nampak, di dalam tumpukan batu, Gohan melakukan meditasi dan membangkitkan sebuah kekuatan besar. Rupanya, dia berubah ke dalam bentuk F Super Saiyan atau monster Ojaru. Makhluk itu sontak terkejut Gohan bisa berubah menjadi makhluk mengerikan seperti itu. Dan nampaklah, Gohan kini berubah ke dalam bentuk SSJ 4. Sepertinya inilah hasil latihannya bersama Kaioshin. Gohan memperkenalkan bahwa ini adalah kekuatannya. Jadi dia ingin segera dikasih tahu apa tujuan makhluk itu sebenarnya. Kenapa makhluk itu membangkitkan monster seperti Broly? Melihat bentuk baru Gohan, makhluk itu teringat dengan seseorang yang lebih menyeramkan di masa lalu. Dia berpikir apakah Gohan adalah turunan dari orang yang pernah dia temui. Tapi bagaimanapun, dia akui kekuatan Gohan sekarang jauh melampaui kekuatannya. Dan ini sangatlah berbahaya bagi makhluk itu. Dia harus memikirkan sesuatu, jika tidak maka dia akan dibunuh. Sedangkan merasa pertanyaannya tidak dijawab, Gohan gak punya pilihan selain menghancurkannya. Namun tiba-tiba Gohan malah kehilangan bentuk Super Saiyan-nya. Gohan penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya bahkan tidak bisa dia gerakan dan perlahan terjatuh kehabisan energi. Rupanya itu adalah efek dari goresan yang dibuat makhluk itu sebelumnya, yang sepertinya memiliki racun. Setelah itu, di tangannya mengeluarkan sesuatu seperti mata dan segera mencengkram wajah Gohan. Dalam sekejap, energi Gohan terserap hingga tubuhnya berubah menjadi keriput. Gohan tidak memiliki kekuatan lagi. Bahkan, mungkin dia telah mati dengan sangat mengenaskan. Matanya telah bolong seperti donat. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Siapa yang bisa menghentikan makhluk itu? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.